Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita hadir di pagi hari ini. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan pada kesempatan hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita dengan bersatu dulu sejenak. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan untuk kami. Kau rela mati untuk kami, menebus dosa umat manusia. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur atas segala pengorbanan yang telah Kau berikan dalam iman kami, atas segala berkat kemurahan yang tercurah dalam iman kami. Kami juga siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Hamba-Mu pendeta Daniel Fungsi, sehingga kami semakin mengerti dan memahami pribadi Engkau yang lebih dalam lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat dan baik. Hari ini adalah hari spesial di mana kita boleh memperingati kembali Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah kita, Tuhan yang rela menderita, merasa sakit, dan boleh mati di kayu salib demi kita, demi saya, dan demi saudara semua, untuk menebus dosa kita. Seperti ada tertulis dalam firman, supaya setiap kita di sini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penyerahan total Tuhan ini sebagai buah kasih sejati menjadi landasan akan pengorbanan Sang Putra, bukan untuk Dia, tetapi untukmu, untuk kita semua para pendosa. Nyanyian pengagungan sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu
kami berdoa. Amin. Panggilan memberi pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Kantong persembahan boleh diedarkan, kita akan diiringi dengan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Dalam persembahan kami, bahkan keperluan kami, biarlah ini menjadi rasa syukur kami, rasa cinta kami, bahkan rasa hormat kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, biarlah bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa melalui gereja tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri karena kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama dalam Roma 5 ayat 7 sampai 8. Dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Silakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Muksin
9 pagi. Lalu Tuhan ketika disalib, prajurit mengambil pakaian Tuhan. Lalu prajurit hanya membuang undi pakaian Tuhan. Orang-orang di sekitarnya hanya berdiri dan melihat dia. Sedangkan pemimpin-pemimpin hanya mengejek dia. Dan prajurit-prajurit hanya mengolok-olok dia. Persiapan firman Tuhan akan kita pujikan Salifina.
Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami berkumpul bersama untuk merayakan, memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Kami berdoa Engkau hadir tengah-tengah kami dan bersama-sama dengan kami saat ini. Dan ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, dari mohon Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah hari Jumat Agung. Ini bukan sekadar hari biasa yang disediakan oleh pemerintah atau siapapun supaya kita bisa beribadah. Tapi ini adalah hari di mana Tuhan memberikan perintah supaya kita mengingat kembali kematian Yesus di atas kayu salib. Harus diingat-ingat, karena itu penting, seperti nanti firman Tuhan yang kita akan dengar. Pada waktu kita ditanya kalau apa yang disebut dengan sebuah kasih yang besar, kira-kira saudara membuat definisi seperti apa? Kalau seseorang mengasihi orang lain, itu ditandai dengan apa? Nah, saya membuat sebuah catatan. Kalau seseorang mengasihi orang lain, itu kalau dia memberikan sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita punya uang banyak dan kita sayang dengan seseorang, kita mengasihi dia, kita nggak segan-segan untuk berkorban memberikan uang yang begitu banyak atau hadiah yang begitu mahal buat orang itu. Itu yang pertama. Jadi berapa nilai hadiah, pemberian yang kita berikan kepada orang itu menandakan kita sangat mengasihi dia. Kedua, dilihat dari kelayakan. Yesus mengatakan kalau ada orang kamu memberi kepada seseorang, mengasihi seseorang yang mengasihi kamu, apa hebatnya? Orang lain juga begitu. You kasih saya kasih kepada kamu. Engkau cinta aku cinta engkau nggak cinta, aku nggak cinta lagi, gitu kan? Tapi kalau kamu memberikan kasih kepada orang yang membenci kamu, itu hebat, baru benar-benar kasih. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau orang itu di mata kita tidak layak mendapatkan sesuatu, kita kasih sesuatu itu kepada dia, maka kita bisa mengatakan kita kasih dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, akibat dari kasih itu. Kalau akibat dari kasih itu membuat dia lebih berharga, lebih penting, dia menjadi jauh lebih baik, maka bisa dikatakan kasih kita itu besar kepada orang itu. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Ketiganya ada di sini. Di sisi lain, saudara, kalau saudara mengatakan apakah Allah itu kasih, saudara masih jawab Allah itu mengasihi. Jadi kan ada orang bilang, gimana Tuhan mengasihi kalau masih saya susah, saya ada penyakit tidak disembuhkan. Perspektif kasih kita dengan Tuhan itu berbeda. Kita lihat nanti, Allah mengasihi kita. Benar, Allah mengasihi kita. Tapi di sisi lain, manusia berdosa dan manusia harus mendapatkan hukuman. Manusia harus mendapatkan hukuman. Nggak mungkin manusia yang berdosa itu bisa tinggal di surga. Nggak mungkin. Allah suci, manusia berdosa, nggak bisa gabung. Tempat yang berdosa itu ada di neraka. Tapi di sisi lain, Allah mengasihi. Gimana aku bisa membiarkan manusia yang penuh dosa ini bisa masuk neraka semua? Itu Allah dalam pikiran Tuhan. Saya tidak mau manusia yang berdosa itu semuanya ke neraka. Jadi Allah harus berpikir
Bagaimana caranya supaya manusia yang berdosa itu bisa tinggal bersama-sama dengan Dia? Tapi Allah adalah Allah yang adil. Keadilan menuntut manusia yang berdosa untuk dihukum. Kalau tiba-tiba saja kamu bersalah kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang dihapus pemutihan, itu nggak adil. Nggak ada yang adil. Manusia harus dihukum. Nah, firman Tuhan yang kita pelajari kali ini menunjukkan itu. Keadilan dan kasih Allah nampak di kayu salib ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kita coba buka Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan kita lemah. Lemah itu artinya kita nggak berdaya. Manusia mencoba untuk kembali kepada Tuhan, tapi tidak berdaya. Saya berdosa dan mencoba untuk kembali berbuat apa saja supaya Tuhan menerima kita. Tapi saudara coba pikir, Tuhan bisa disogok? Saudara berbuat baik bisa menyogok Tuhan? Tuhan, lihatlah aku berbuat baik. Lalu baca Matius pasal 7. Ada orang mengatakan aku sudah berbuat baik Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku melakukan sesuatu demi namamu. Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Kita nggak bisa sogok Tuhan. Keadilan Allah harus tercurah. Kita lemah dan kita berdosa. Kita tidak bisa sampai kepada Tuhan. Ini keadaan kita. Ini keadaan kita. Kita harus akui bahwa kita semua berdosa dan tidak layak untuk menerima surga. Tidak layak. Apa kehebatanmu sehingga kamu bisa mengatakan kamu masuk surga? Tidak ada. Kalau saudara mau masuk ke rumah Pak Frans, saya ketok pintu dulu. Jadi kalau Pak Frans bilang boleh masuk, masuk. Benar? Kalau nggak boleh, nggak bisa saya ngomong saya mau masuk. Nggak bisa. Harus minta izin sama yang punya rumah. Yang punya surga siapa? Tuhan kan? Kalau Tuhan bilang, oke, kamu layak masuk, masuk. Kita itu lemah, kita nggak bisa apa-apa. Nah, firman Tuhan dalam ayat 6 berkata, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7 mengatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. Kamu baik, saya berani mati. Ada yang orang kayak gitu. Nah, ada cerita. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Johnny dan Mary namanya. Johnny dan Mary masih kecil mereka, kira-kira umur 5-6 tahun. Masih kecil. Nah, suatu ketika ada penyakit yang dialami oleh si Mary. Mary masih ada satu penyakit dan penyakitnya tidak bisa sembuh. Lalu dokter ingat bahwa kakaknya si John pernah mengalami sakit yang sama dan sembuh. Golongan darah mereka agak lain dengan yang lain, sehingga orang lain tidak bisa memberikan transfusi darah ke Mary. Ini kisah nyata, saudara. Saya baca di buku. Ini kisah nyata, diceritakan seorang pendeta. Nah, dokter bilang ke John, adikmu sakit dan dia bisa sembuh kalau engkau memberikan darahmu. Begitu. Maukah
engkau memberikan darahmu kepada adikmu? Sedikit saja, kan masih kecil. Si John takut. Si Johnny ini takut. Dia berpikir takut sekali. Takut sekali. Kapan dokter? Besok. Dia semalaman tidak bisa tidur. Lalu besok pagi dia datang ke dokter. Dokter, aku mau. Lalu dia ambillah darahnya. Ketika jarum itu disuntik, dia tanya ke dokter, dokter, berapa lama lagi saya mati? Jadi dokter tahu bahwa rupanya dia ketakutan untuk memberikan darah supaya adiknya bisa hidup. Dia mati. Dia pikir seperti itu. Oh, gitu. Tapi kenapa kamu memberikan darahmu buat adikmu? Aku sayang. Adik sendiri. Orang bisa berkorban buat orang baik. Tapi kita lemah. Kita itu berdosa, itu artinya dosa itu adalah kita melanggar Tuhan. Tuhan ngomong apa kita langgar. Tuhan ngomong apa kita langgar. Coba kalau punya orang kayak gitu ke kita, misalnya deh di tetangga kita, dia buang sampah ke tempat kita, buang sampah ke tempat kita, dia ngomong-ngomongin kita, jelek-jelekin kita, mau kasih pinjam duit gak? Hah? Ibu, ya ibu buang sampah ke tempat saya, jelek-jelekin saya, tuh mau duit nggak bu? Mau basah nggak? Basah pinjam, kasih aja. Kira-kira begitu nggak? Hah? Bulan sekali ya. Mudah-mudahan mati mikir kita gitu. Tapi coba lihat gini, kita ini bersalah sama Tuhan. Dosa itu kita bersalah sama Tuhan. Coba siapa di antara saudara yang tidak berdosa? Ada? Ada yang berjanji hari ini tidak berbuat dosa? Ada ya. Kan hari ini berbohong, minta ampun, ya, minta ampun. Terus besok bohong lagi, minta ampun lagi. Udah ratusan kali kayak gitu ya. Kita itu bersalah. Tapi ayat 6 berkata, waktu kita lemah, Kristus mati untuk dosa kita. Ayat 8 mengatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak layak, Dia mati. Kenapa Tuhan nggak tunggu kita baik dulu? Kenapa? Nggak ada yang baik. Coba pikir. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Yesus mau mati di atas kayu salib. Itu yang kita peringati sekarang. Darahnya Dia rela tercurah. Lukas mengatakan ada 3 kali Yesus ngomong, aku akan pergi ke Yerusalem, diserahkan dan mati di atas kayu salib. Dia ngomong 3 kali, dia konsisten terhadap misinya supaya Dia mau menyelamatkan kita orang berdosa. Coba pikir, ada orang yang kayak gitu buat saudara. Saudara udah jelek-jelekan dia, saudara sudah menghina dia, saudara pukul dia sehingga dia cacat, saudara menjelek-jelekan anaknya. Lalu dia bilang, Pak, butuh apa? Saya kasih buat Bapak. Oh, muka kita mau taruh di mana? Kita udah bersalah kepada Tuhan, tapi Yesus mau mati di atas kayu salib. Pada zaman dulu, Allah menunjukkan pengampunan dosa itu melalui mempersembahkan domba. Anda tahu, orang Israel potong domba, lalu dosanya dihapuskan. Darah domba tak bisa menghapuskan dosa.
Nggak bisa. Tinggi mana kita sama domba statusnya? Nah, domba kita udah makan belum? Jawabnya gitu aja. Dia lebih rendah dari kita. Dia tidak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita ada sesuatu, ada manusia itu sendiri yang tidak berdosa, yang harus dikorbankan dan mati di atas kayu salib untuk menebus. Jadi domba itu hanya gambaran apa yang akan terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Harus manusia yang dihukum. Makanya Yesus datang sebagai manusia dan tidak berdosa. Pilih seluruh dunia ini, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa, tidak layak untuk menggantikan dosa kita. Maka Yesus mati menggantikan dosa kita. Nanti kita rayakan di hari Minggu kebangkitan. Bangkitan itu menang atas maut. Kan mati. Kalau Yesus nggak bangkit lagi, ya mati doang. Yesus bangkit hari Minggu. Dia bangkit kembali menunjukkan dia menang, berkuasa atas kematian itu. Nah, perhatikan. Kita berdosa, kita layak menerima kematian yang kekal. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus menunjukkan bahwa kita punya harapan untuk hidup kekal. Nah, ada orang yang mau mati. Kalau kita mati, terus nggak hidup lagi, untuk apa itu? Ngapain kita ibadah di sini? Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, menunjukkan dia menang. Berarti kita punya harapan untuk menang. Benar ya? Kalau Yesus bisa hidup dari kematian, Yesus menunjukkan kepada kita, lihat, aku hidup dari kematian, aku bangkit dari kematian, maka kamu pun bisa hidup kekal. Amin. Jadi dia mau mati bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa di atas kayu salib, maka dosa kita diampuni. Nah, di situ kasih Allah tercurah di atas kayu salib. Di sisi lain, keadilan Allah ditegakkan. Yesus harus dihukum adil. Ada yang menggantikan kita yang harusnya dihukum, Yesus dihukum adil. Kasihnya di mana? Yesus mati, Yesus bangkit, kita bisa masuk surga. Allah ingin semua suku bangsa ke surga, maka Allah mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Itu berita baik, saudara. Berita baik. Yesus mati dan dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang hasilnya. Kalau tadi ngomong berapa, kalau seorang mengasihi itu berapa berharganya pemberian dia, Yesus memberikan nyawanya. Nggak ada lagi yang didosa. Harta kita mau sebanyak apapun tidak sebanding dengan nyawa. Yesus memberikan nyawanya, itu terbesar. Dari kelayakan, kita nggak layak, kita membenci Tuhan, tapi Tuhan mau mati buat kita. Sekarang dari hasilnya, coba kita lihat ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan hasilnya, bahwa kita diselamatkan dari murka Allah, kita diselamatkan dari neraka. Katanya yang digunakan adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Nggak ada ngomong Yesus mati buat kamu, kamu percaya kepada Yesus, mudah-mudahan kamu masuk surga. Nggak ada itu. Mana ada Alkitab ngomong? Cari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada yang ngomong begitu. Semua bilang pasti. Kok Tuhan nggak bisa kasih kepastian?
Tuhan bisa memberi kepastian. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan. Lihat ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih menjadi musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita dibenarkan, kita dulu musuh, sekarang kita dibenarkan. Benar itu seperti ini, saudara. Seperti pengadilan. Saudara, sebagai seorang tertuduh yang harus dihukum, dalam posisi kita sebagai tertuduh, lalu Yesus yang mati di atas kayu salib mengatakan, darahku sudah tercurah buat orang ini dan dia sudah kubenarkan, tidak ada salahnya. Jadi saya kadang-kadang merekonstruksi ketika kita mati, ada pengadilan di situ, kita menghadap Tuhan, lalu tuduhan-tuduhan diselemparkan kepada kita bahwa kita orang berdosa dan kita patut untuk mendapatkan hukuman kekal di neraka. Lalu Yesus mengatakan, datang sebagai pembela kita, orang ini sudah kubenarkan, dia boleh masuk ke dalam rumah. Itu hasilnya. Itu hasilnya. Ketika kita masih seteru itu musuh ya, damai dengan Allah. Damai, tadinya musuh, sekarang damai. Kita berdamai ya. Dan damai itu dihasilkan dari kematian anaknya, Yesus Kristus. Kita akan diselamatkan. Ini yang kita peringati hari ini. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mati buat kita. Mestinya kita di atas kayu salib, bukan dia. Alkitab mengatakan tidak ada satu pun kesalahan yang ditemukan pada Yesus. Tidak ada. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi berdamaikan. Kita berdoa, kita akan memasuki saat perjamuan Tuhan. Silakan berdoa, saudara. Saudara tanggapi firman Tuhan yang kita telah dengar. Kalau saudara mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru, bicara kepada Tuhan saat ini. Kalau saudara belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru, terima lagi. Terima dia. Supaya saudara dibenarkan dan saudara boleh menerima surga yang Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Segala ucapan syukur kami naikkan karena Yesus yang mau mati bagi kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa supaya hidup kami mulai saat ini seterusnya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memasuki saat perjamuan. Saya harap saudara sudah menerima anggur dan hosti. Saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan
Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Tidak ada yang sakral dalam perjamuan Tuhan. Saudara lihat, ada hosti yang dibuat oleh manusia, ada anggur yang dibuat oleh manusia. Ini tidak ada yang sakral di dalam itu. Tapi yang penting adalah kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita harus mengakui dosa kita. Saya mengajak saudara untuk berdoa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Silakan berdoa secara pribadi. Dia akan memimpin doa pengakuan dosa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus semua umat manusia. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan memperingati betapa pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau layakkan kami menjadi anak-anak Engkau. Kau menebus, melunasi semua dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, kami melakukan perjamuan. Tuhan, kiranya layakkan kami melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan pegang hostinya, jangan dimakan dulu. Pegang dengan tangan kanan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara duduk, tenang, berdoa. Nanti saya akan kasih aba-aba, kita makan sama-sama. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik. Ada yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita siapkan anggur kita pegang sambil bersikap doa. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih terus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan
oleh hidupnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka yang berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Kita berdoa. Bapa di surga, apa yang Kau perintahkan kepada kami hari ini telah kami lakukan. Kami mengenang kembali kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami orang berdosa. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang kami terima hari ini. Berkat dijemput dan Kau menolong mereka untuk terus membawa kematian Tuhan Yesus dalam hidup mereka dan mengucap syukur. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pendeta yang maksud yang menyampaikan firman Tuhan. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan respon dengan pujian oleh kuasa darah. Kehadiranmu, Bapa
menebus segala dosa kami. Tidak bisa kami dengan mengandalkan perbuatan kami, kekuatan kami untuk kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan, mengingatkan kami betapa Kau rela mati untuk kami. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan kasih Tuhan, memancarkan terang, dan kami bisa menjadi garam bagi dunia ini. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa, sehingga kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Semakin banyak orang percaya bahwa Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, menantu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmah, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan yang Kau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil dan kita bisa menjadi berkat bagi kita. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha.